Artinya kan emang Kanjeng Nabi saja sudah menggambarkan adanya takwil gitu. Loh kok wong zaman ini mengharamkan takwil gitu loh. Coba ini Pripun nih tadi ada pertanyaan dari Kang Iki nih yang belum clear. Kan nanti kita di surga melihat Allah. Kan itu maknanya ada tempat. Nah, itu mau dibahas nggak Kang Iki? Kalau mau dibahas itu saya mumpung ada mujawab kita. Bisa ya. Bisa ya? Itu kan ya oke. Iya, minta tolong dibahas itu kan kayak gini. Ya, saya ulangi lagi ya pertanyaannya, bentar. Nah, kan disebut katanya orang-orang tertentu nanti di surga nanti akan melihat Allah, zat Allah. Nah, berarti katanya itu ibaratnya tuh kayak bulan itu kan dimana walaupun orang di sini di sana tetap melihat itu kan. Oke. Nah berarti itu siap. saat itu berarti Allah ada tempat gitu ya. Iya. Siap. Oke, jadi tapi kan itu zat. Sebentar Kang, santai Kang. Ya, Assalamualaikum ya Irfan. Kayak gini nah. Walaupun Allah itu tidak membutuhkan tempat di situ kan. Walaupun Allah tidak membutuhkan tempat, tapi waktu itu Allah ada di situ waktu itu. Sebuah tempat. Nah, bermana Allah ada di sebuah tempat gitu ya. Walaupun Allah tidak membutuhkan tempat. Oke. Assalamualaikum Irfan. Atau assalamualaikum Yai Mau, Kang Mau. Kita sapa dulu Kang Mau. Masih murid Bang. Iya. Siap. Jadi begini ya, berangkat dari ayat Al-Qur'an, kala bal tuhibunal ajilah wa tadarunal akhirah wujuh yauma idzin nadhirah ila rabbihan nadhirah wa wujuh yauma idzin basirah. Maka dari dalil itu kita nanti dipastikan bahwa di surga itu akan melihat Allah, gitu ya. Lah, yang menjadi iskal bagi si Sail adalah ketika kita melihat Allah itu menandakan Allah ada pada sebuah tempat. Nah, yang kenapa hari ini kita menafikan tempat, sedangkan dalil itu menunjukkan seakan-akan Allah ada di sebuah tempat. Nah, ini siapa yang mau menjawab dulu? Mungkin hostnya terus sebab Yerifan itu lagi menerima telepon. Atau Kang Rizky assalamualaikum yang baru masuk. Waalaikumsalam. Kalau saya katakan Allah tuh tempatnya di makhluk gimana Bang? Jangan nanti sampai ke pertanyaan berikutnya aja. Ya, kalau seperti itu ya. Sebab kita perlukan jawaban yang pasti ya. Saya ulangi lagi pertanyaannya. Kelak kita di surga itu kita melihat Allah. Terus si Sail ini iskal ya atau ada di situ bahwa ketika kita melihat sesuatu maka di situ ada sebuah tempat kepada objek yang kita lihat. Assalamualaikum Yerifan, bagaimana cara menjawabnya? Yerifan dulu atau Yeriski dulu? Cek. Monggo. Ini yang baru datang duduk di atas ini. Cek. Mungkin beliau masih di perjalanan. Atau siapa yang ada mau mengawali? Ini konteksnya. Gini. Sambil gini. Yang pasti gini ya. Nanti menyusul ya. Artinya nanti referensinya menyusul. Karena memang kita ini kan tidak terbiasa ya menjawab sesuatu apalagi yang perkara yang rumit-rumit tanpa ada referensi yang jelas itu kan ya gimana, gak enak lah gitu. Tapi kayak apapun ini kan sering dibahas bahwa begini. Ulama Ahlussunnah wal Jamaah itu tetap meyakini besok itu kita di surga bisa melihat Allah karena memang dalilnya jelas. Ya. Tetapi bahwa melihatnya Allah itu adalah tidak seperti melihat makhluk, tanpa ada
bila kaif, bahasanya kan ulama itu bila kaif, wah tidak ada kaif. Kaif itu ya, kaif itu kan pertanyaan untuk makhluk. Kaif itu kan untuk makhluk. Bagaimana? Itu kan makhluk. Semisal bahwa lemari itu panjangnya sekian, itu kan kaif namanya. Kalau manusia itu bentuknya seperti itu kaif. Nah, kita itu melihat Allah di sana itu bila kaif. Dan tidak bila masyafah, tidak ada seperti melihatnya makhluk antar makhluk, tidak ada jarak. Kalau kita ini kan melihat sesuatu itu kan harus ada jarak tertentu, tidak terlalu dekat juga tidak terlalu jauh. Terlalu dekat juga kelihatan, terlalu jauh juga kelihatan. Kemudian membutuhkan cahaya dan lain sebagainya. Pokoknya tidak seperti itu. Tapi kita bisa melihat Allah. Nah, bagaimana? Ya, nanti manusia di sana, Allah memberi kekuatan itu. Allah menciptakan kekuatan itu terhadap hambanya yang masuk surga. Nanti di sana itu bisa, Allah bisa. Allah Maha mampu. Manusia nanti akan diciptakan mampu melihat Allah yang kita hari ini tidak bisa membayangkan itu. Jangankan melihat Allah, kenikmatan surga aja itu tidak bisa dibayangkan, dan setiap apa yang kita bayangkan di surga itu keliru semua. Itu surga ya, makhluk itu saja Nabi mengatakan pokok yang kamu bayangkan itu keliru semua. Nanti di surga itu kayak apa, apalagi yang Allah penciptanya. Tapi kita yakin besok melihat Allah bila kaif, tanpa bagaimana. Kok bisa? Ya bisa, Allah Maha Kuasa. Ya, sementara begitu. Oke, monggo. Yuk. Cek Ustadz Rifan, Ustadz Rizky. Iya, Ada penambahan? kalau melihat Allah di surga itu salah satu hal yang kita imani ya. Tapi saya sepakat dengan Yai Mahsun tadi bahwa melihat Allah Subhanahu wa taala di surga itu bila kaifin wala inhisorin. Bila kaifin wala inhisor atau min ghairi ihatatin. Karena di Al-Qur'an itu la tudrikul absor. Artinya yang melihat Allah Subhanahu wa taala itu ya tidak seperti melihat kita di dunia, melihat ya gimana ya, nama juga hal-hal gaib kita wajib imani. Cuman ulama menjelaskannya itu la tudrikul absor bila kaifin wala inhisorin, tidak bisa dibayangkan. Bahkan di hadis lain itu kama tarawunal qamara lailatul badr, innakum satarawuna rabbakum kama tarawunal qamara lailatul badr. Dalam hadis itu ada dikatakan bahwasanya kamu akan melihat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kalian melihat bulan pada Lailatul Badr. Cuman cara melihatnya ini ya dijelaskan oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah ila bila kaifin. Tidak bisa minggir takyifin wala jihatin. Li istihalati dalika, karena mustahil artinya. Kalau kita ngebayangkan wah begini, wah begitu. Makanya ulama Ahlussunnah wal Jamaah Al-Asy'ariyah membuat definisi bila kaifin. Ya udah kita imani saja. Adapun prakteknya wallahu alam bisawab. Mungkin tergantung imannya kita kali ya. Wallahu alam bisawab. Begitu aja jawabannya. Ya, mungkin saya bisa nambah Ustaz. Moga. Afwan, mungkin saya ingin luruskan dulu yang tadi ya, ada yang nyataan tentang makna ars di dalam tafsir Jalalain ya. Yang katanya tadi ars punya arti kekuasaan begitu ya. Tadi siapa ya? Gimana itu? Gimana? Tadi ada Ya, dari salah satu anggota di room ini gitu loh. Apa ada masalah dengan itu? Iya, jadi kalau kita cek langsung di tafsir Jalalain ternyata artinya seperti ini. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, huwa ar-Rahmanu 'alal arsy wa huwa fil lughah sarirul mulki istiwaan yaliku bihi. Jadi secara bahasa itu ars itu adalah ranjangnya raja begitu.
di mana raja tersebut ini definisi ars itu sendiri ya, lah ya. Itu sebagai sarirul mulki istawa istiwaan yalikubih gitu. Ranjangnya raja, tempat raja tersebut bersemayam gitu, yang sesuai dengan keagungan raja tersebut. Itu yang kita dapati di tafsir Jalalain, makna dari ars ya. Coba dibaca lagi Bang Julio. Coba baca lagi. Redaksinya Oke. coba minta. Oke. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa ya. Huwa Ar-Rahmanu 'alal arsy wa huwa fil lughati ya. Sarirul mulki istiwaan yaliku bihi. Itu Itu kan fil lughati titik gitu. Siri di situ titik. artinya rahasia, Mas. Titiknya ya, ini saya Siri nggak ada itu titiknya artinya ini, rahasia. Iya, di situ Nah. wahuwa fil lughati siri. Itu di dalam bahasa yang dirahasiakan, bahasa rahasia. Nah, mulki itu kekuasaannya Allah. Ayo Kalau lah. saya menangkap ini bukan dari asal kata sirri. Kalau saya menangkap justru dari kata sarir, ranjang. Gitu. Coba baca lagi ya Ustaz. Karena memang ars itu suka diartikan juga sebagai singgasana kan. Singgasana. Iya, kalau makhluk. Iya, itu untuk makhluk. Ya, itu lugoti siri. Kalau yang tadi dibaca mungkin nggak pakai iya. Bisa ditampilkan Bang Julio. Ya, Ini ditampilin aja, bisanya ditampilin. saya bisanya cuman bagi apa ini bagi layar. Tapi lafadznya sin ro ya ro. Nah, itu artinya rahasia. Pak Julio, juz berapa itu? Ya. Juz berapa? Ini saya buka langsung apa digitalnya Iya, itu juz berapa di kitabnya? Kitab tapi Jalalainnya juz berapa? Coba dilihat di aslinya saja. Ini tafsir Jalalain tapi kutipan dari Islam Web. Tafsir Jalalain Jalaluddin Al-Mahali Muhammad bin Ahmad Al-Mahali As-Suyuti, Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti ya. Terus bawahnya ini ada halamannya. Ini saya buka loh. Ya. Nah, ini saya dari tadi buka loh kitab ya. Ya. Di sini siri di sini tuh artinya rahasia. Surat juz berapa itu? Juz berapa? Ini di juz 2. Ya, di juz 2 di surat Toha. Yang benar itu kira-kira Sarirun apa Sirirun. Setahu saya kalau masdarnya itu sirru gitu aja. Ini dari Haromain. Setahu saya masdarnya Halaman 19 ya, ya. Sirru gitu aja. Sirru masdarnya sirru. Kalau nggak gitu sirriyu, bukan siriyu. Ya, Gitu. Kalau rahasia itu kalau nggak sirru double ro apa roknya ditasdid sirriyu pakai iya yang terakhir, bukan sariru. Ayat berapa itu? Surat Toha Ayat berapa? 5. Ayat 5. Iya. Surat Toha ayat 5. Ustadz saya izin permisi dulu Ustadz, ya. Sarir. Iya, mari. Sarir. Makasih, Mas Makasih Iki. ilmunya Ustadz. Makasih ilmunya Ustadz. Sarir itu memang Ya, tempat duduk begitu. Wassalamualaikum. Intinya kalau namanya sarir itu tempat duduk atau tempat berbaring, tempat
Alas, intinya tempat gitu loh. alas. Alas begitu loh. Makanya lebih tepat ini dibacanya memang sarir. Sarirul mulki. Iya, bukan. Jadi sarir di sini ya alas memang, bukan rahasia kerajaan, ya nggak pas lah. Nah itu kan memang lugot. Kenapa? Loh, walaupun Ya. sekarang lebih dekatnya kalau kita sarir itu bahasa Arab Ya, artinya terus Ya itu mana lugot? terus gimana ini? Terus gimana? Maksudnya yang jenengan mau mengarahkan kemana? Ya, Ar-Rahmanu Ya. al-Istawa wa huwa fil lughah sarul. Adapun ars sendiri itu kan kita biasa mengartikan juga singgasana kan. Lebih dekat juga singgasana itu kan tempat duduknya raja kan. Saya Singgasana tadi itu. bukan. Nah, di sini Ya kalau di bahasa Bang. aslinya Tapi ya bisa aja lah. Sarirul Mulk itu di mana itu kekuasaan ya bisa aja. Dalam artian iya wilayah. betul, iya kekuasaan. Tapi kalau diartikan rahasianya kerajaan itu lebih malah terlalu jauh gitu loh maksud saya. Justru makna jauh itu yang dikehendaki kalau memang sesuai dengan makna yang dikehendaki. Yo, justru kenapa ya, ini saya kenapa rasa ya. dipermasalahkan? Justru ini kenapa dipermasalahkan? Karena ars itu sendiri kalau di dalam bahasa kita diartikan sebagai singgasana. Singgasana itu kalau kita definisikan kalau mau kita jabarkan ya memang tempat duduk, sarir gitu loh. Iya. Begitu, bukan rahasia. Iya, Kalau rahasia itu sirrun, sirrun dan kalau mau di ini nggak mungkin ada ya setelah double R. Iya, Setelah roh tasdid ya, gitu. jelas. Maksudnya itu filugoh, begitu saja kok repot. Yo nggak bisa. Kita itu Gimana ya, gimana nih? Saya nggak dong ini. Dia ingin mengartikan secara yang lebih sesuai dengan ayatnya itu Allah bertempat di atas atau bersinggasana di atas arsy atau Anda begitulah. berkuasa di atas ya gitu. Gini. Saya ini berkali-kali ikut Komal di sini. Yang lain semua Gini, paham. coba gini coba saya dulu masuk gini. Nanti gini. Seperti apa yang disarankan Sayyidina Ali bahwa Allah itu khalaqal al-arsya ya idharan liqudratihi. Allah itu menciptakan ars ini hanya sebagai bentuk untuk memperlihatkan kekuasaannya karena ars adalah makhluknya Allah paling besar. Iya. Ya makhluknya Allah yang paling besar. Ya sudah itu aja. Nah, kalau nanti menyentuh istawa ya nanti beda lagi. Istawa apa? Istawa wallahu a'lam, enggak ada yang tahu. Itu Iya. tafwid. Itu Iya tafwid. betul, Ustaz. Itu tafwid. Justru Secara kenapa- istilah, secara istilah tidak bisa kita terus tidak bisa. Ini kan lugot. Di tafsir jalan itu hanya lugot. Jangan dibayangkan bahwa ars itu adalah singgasananya Allah, bukan. Ars fi lugotan iya, tetapi bahwa ars apakah singgasananya Allah tidak ada yang mengatakan begitu. Maksudnya begini, terus jangan sampai terjebak dengan istilah tafsir lugat itu yang hanya secara lugatnya yang dibahas, tapi tidak secara makna yang dikehendaki asalnya. Iya, maksud saya sama-sama kita meluruskan lughah, maka sarir itu adalah artinya ranjang atau tempat duduk atau alas, itu yang lebih dekat, bukan sebagai rahasia
sebagai arti rahasia begitu Saya ya. enggak mengenal rahasia. Ya sudah clear lah, saya rasa sudah clear itu, sudah clear. Iya. Ya Saril Mulk itu adalah Terus singgah sana. berikutnya lagi, berikutnya lagi. Ya Saril Mulk itu singgah sana. Oke, singgah sana memang gitu, singgah sana. Tapi kalau bahasa Arab ya lebih dekat ya, takrifnya lah tadi kan gitu. Nah berikutnya lagi memang kalau saya dengar Ustaz Khalid Basalamah barang itu berpijak pada hadis itu tadi bahwa sesungguhnya kamu akan melihat Rabbmu di surga nanti sebagaimana kamu melihat bulan. Maka beliau itu sampai mengatakan ya ada kaifiyahnya gitu. Ya kaifiyahnya sebagaimana kamu melihat bulan itu gimana? Bulan purnama kan, sebagaimana kamu melihat bulan purnama itu gimana? Dengan mata kamu. Ini saya sendiri lah ya, gitu. Maksudnya kaifiyahnya sebagaimana kamu melihat bulan purnama itulah kaifiyahnya. Jadi ada kaifiyahnya begitu di surga nanti begitu. Iya, Pak. Tetapi kalau ini kan dikaitkan dengan dalil Al-Qur'an la tudrikul absar wa yudrikul absar. Maka di situ dikatakan bahwa Allah kan tidak dijangkau dengan penglihatan kita begitu. Berarti sudah terpatahkan. Iya. Ya artinya kita sebenarnya kalau saya clear. Iya. Ya Kalau itu kita- kan ya bahasa lama itu ya begitu. Memang artinya kalau orang-orang Wahabi itu ya memang sesuai dengan apa yang dijelaskan di kitab Irsyadul Fuhul tadi, itu adalah kaum yang anti takwil, yang tujro ala dohiriha, yang memperlakukan ayat itu sesuai dohirnya ayat. Ya begitu, jadinya kayak begitu nanti. Ya akan Sebenarnya kan mengkaifkan Allah, akan mengkaifkan Tuhan. Sebenarnya Oke, yang membedakan kita dan mereka itu kan begini Ustaz. Apabila datang dalil khusus, maka dalil umum itu ditinggal gitu loh. Itu salah di antaranya begitu. Kalau nggak gitu ya parsial begitu kan. Oh iya. Maksudnya Jadi dianggap- sebagaimana melihat bulan itu kan itu terang jelas bahwa Allah itu ad-dohir, Allah itu maha yang paling jelas. Tidak Iya, ada dat yang paling jelas kecuali Allah. Maksudnya melihat bulan itu kan kinayah, bahasa kinayah. Bukan terus kayak Iya, bulan iya. begitu, bukan. Artinya Allah itu maha jelas gitu loh. Ayanan, karena ada di hadis yang lain kan ada bahwa kamu sekalian nanti akan melihat Allah, melihat Rabbmu ayanan dengan jelas. Ada di hadisnya ada begitu. Nah sehingga pakai bahasa bulan gitu. Sebentar. Oke, Ustaz. Ya, syukran. Selesai. Nggih, biar kita tidak terjebak dalam saling berpendapat logika yang berdasar pada logika. Mungkin begini, nggih, mungkin dari para ulama-ulama terdahulu juga sudah pernah berpesan mungkin ya, tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fillah. Yang mungkin itu mungkin pembatasan diri. Ustaz. Bidatillah. Ada yang redaksinya pakai fi khalqillah. Jadi istilahnya agar kita tidak berpedoman pada logika kita, sehingga kita membayangkan Allah itu tidak berbentuk atau justru malah berbentuk dan lain sebagainya. Maka begini, kalau memang Allah memiliki sifat yang kudroh, ketika kita berada di surga, mungkin ketika berada di surga itu kita melihat Allah, tapi bagaimanapun bentuknya, maksudnya bila ihatoh kan istilahnya, bagaimana tidak sampai bayangan kita yang berada masih di dunia ini bisa menggambarkannya. Tapi ketika di surga nanti, kalau memang Allah berkehendak untuk, ya kita tidak bisa sampai ke sana juga.
Ya mungkin saja bisa. Seperti itu berarti itu tanda kutub. Itu bahaya sekali itu Bang Julio. Enggak, gini. Coba sebentar, jenengan tadi mengatakan, saya kira jenengan mengatakan kita jangan pakai logika, saya kira jenengan mau bawa takbir itu. Ya ujung-ujungnya sama kan, pakai logika. Oke, tapi maksudnya begini. Ada ibarat jangan ada ibarat. Baca ibarat aja malah. Kayaknya untuk logika kan tadi kita sudah banyak ya berlogika itu. Ya sama lah, ujungnya kan sama. Jangan sama kita sama lah. Enggak langsung logika dulu. Maksudnya begini, itu tadi kan juga sudah dibahas oleh mereka kan. Maksudnya bagaikan rembulan begitu kan. Itu sedikit saja. Saya menyampaikan sedikit saja. Mohon maaf motong pembicaraannya. Paham enggak tentang hadis itu? Itu hadis diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Bahkan Imam An-Nawawi menyebutkannya juga di dalam syarah Muslimnya. Nah, bahkan ayat itu kalau kita pahami secara betul-betul itu sangat memperjelas bahwa adanya Allah tidak bertempat. Bukan malah menyerupakan Allah Ta'ala dengan rembulan yang sama-sama bertempat. Di situ yang ditasbihkan oleh Rasulullah itu apa? La tadomuna fi ru'yatihi, kan innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamati kama tarawna al-qamara lailatal badri la tadomuna fi ru'yatihi. Coba pahami dulu makna la tadomuna fi ru'yatihi. Maknanya la tatazahamuna fi ru'yatihi. Kalian tidak berdesak-desakan dalam melihat Allah Ta'ala. Kalian ahlul jannah ketika di surga nanti melihat Allah Ta'ala yang itu merupakan kenikmatan surga, dan ketika kalian melihat itu tidak berdesak-desakan sebagaimana ketika kita melihat rembulan di malam purnama. Sampean sekarang ada di Jakarta sumpama, saya ada di Sumatera. Kalau memang Indonesia sekarang itu sedang malam purnama, nggak harus kita berdesak-desakan untuk melihat rembulan. Dari segi itu Rasulullah menyamakan. Bukan artinya sama-sama bercahaya sebagaimana bulan itu bercahaya ada di arah atas, Allah Ta'ala juga bercahaya ada di arah atas. Bukan itu. Tapi Rasulullah sedang menyamakan dari segi bahwa sama-sama tidak berdesak-desakan. Sebagaimana kita melihat rembulan tak perlu berdesak-desakan. Begitu pula ahlul jannah ketika di surga, mereka melihat tidak berdesak-desakan. Andaikan, ini tadi di awal saya mengatakan hadis ini justru menjadi bukti bahwasanya Allah Ta'ala tidak bertempat. Andaikan Allah Ta'ala itu bertempat di surga nantinya, mestinya ahlul jannah akan berdesak-desakan. Kenapa? Contoh, kita melihat ada pertunjukan gitu. Ada pertunjukan, yang pertunjukan itu ada di satu arah. Yang mengunjungi, yang melihat pertunjukan itu ribuan orang. Kira-kira ribuan orang itu berdesak-desakan apa tidak? Berdesak-desakan. Kenapa? Karena yang dilihat itu ada pada suatu tempat. Itu bedanya kita melihat Allah dengan melihat makhluk. Dalam segi itu, bukan artinya, sekali lagi, bukan artinya ahlul jannah itu melihat Allah berarti Allah Ta'ala ada di surga. Bukan. Ini dipertegas oleh Imam Abu Hanifah di dalam Al-Fiqhul Akbar. Bisa di cross check sendiri apa redaksinya. Wallahu ta'ala yura fil akhirati wa yarahul mu'minuna wa hum fil jannah bi a'yuni ru'usihim bila tashbihin wala kaifiyatin wala kamiyatin wala yakunu bainahu wa baina khalqihi masafatun. Yang maknanya wallahu ta'ala yura, Allah Ta'ala kelak akan bisa dilihat. Wallahu ta'ala yura. Sekarang saya mau tanya gini. Bagaimana nanti orang mukmin melihat Allah di surga? Jawabnya gimana? Jawabannya Bagaimana seperti Imam Abu Hanifah. Jawabannya seperti di hadis tadi. Jawabannya seperti di hadis tadi. Ya, misal, bagaimana saya melihat Allah di surga? Maka jawabannya, kamu akan melihat Allah di surga sebagaimana kamu melihat
bulan, kan begitu. Terus lanjutannya lah. Ketika bulan purnama, ya, bulan ketika saat purnama, dan Terus? tidak dalam keadaan berdesak-desakan, kan begitu jawabannya, ya kan? Nah, Iya. bahasa Arabnya bagaimana itu adalah kaifa, berarti Iya. itu adalah kaifiyah ya, akhi. Iya. Gitu loh. Kalau kita bahasa Arabkan bagaimana kamu melihat Allah di surga, itu kan kaifa narallaha fil jannah, kan begitu. Nah, Ya bila kaif. makanya maksud saya mendudukkan antar dalil hadis ini dengan ayat Al-Qur'an tadi bagaimana, kan begitu. Kalau saya memahaminya begitu. Kalau saya memahaminya, kita dahulukan Al-Quran gitu loh, apa begitu? Artinya kalau kita dahulukan Al-Quran, maka melihatnya Allah itu tidak dengan absor. Kok seperti itu sih, Bang? Makanya perkataan Imam Abu Hanifah didengar dulu gitu loh. Isin. Saya nyampaikan. Ini, dengarkan sekali lagi. Wallahu ta'ala yura fil akhirati wa yarahul mu'minuna wa hum fil jannah bi'ayuni. Jama'ain bi'ayuni ru'usihim. Bila tashbihin wala kaifiyatin wala kamiyatin wala yakunu bainahu wa baina khalqihi masafah. Tapi jangan dianggap ayun ru'us yang sekarang, bukan. Li'annal baqi la yura illa bil ainil baqiyah. Itu kaidahnya. Zat yang kekal yaitu Allah Ta'ala tidak mungkin dapat dilihat dengan mata yang fana, melainkan dengan mata yang kekal juga, yaitu matanya Ahlul Jannah. Sehingga peristiwanya Nabi Musa ingin melihat Allah Ta'ala, apa yang terjadi? Allah Ta'ala tidak mengizinkannya, karena mata Nabi Musa, mohon maafnya, itu al-faniya, al-ainul faniya, al-baqi la yura illa bil ainil baqiyah. Seperti itu. Jangan nafikanlah perkataan Imam Abu Hanifah. Ataukah taksis? Artinya apa? Ketika di surga itu dikecualikan begitu. Karena apa? Ayatnya kan jelas. Wujuhum yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nadhara yang zuru. Iya, tapi nadhiratun. Penjelasan antum. Saya baca kitab dulu, Pak. Itu. Penjelasan antum. Sudah, saya baca ya. Saya baca kitab dulu, saya baca kitab. Anda Saya baca kitab dulu, ngeten. Ini di kitab Fathul Bari. Di kitab Fathul Bari itu dijelaskan begini. Wa qala al-Qurtubi, ya, istaroto an-nafatu fir ru'yah syuruton aqliyah kal binyati al-mahsusah wal muqabalah wa tisalil al-asyi'ah wa zawalil mawani' kal bu'di wal haddi fi khabtin lahum wa tahakkumin. Jadi beliau ini menceritakan termasuk kebingungan-kebingungan yang dialami oleh orang-orang yang di situ termasuk menafikan ru'yah. Itu mereka itu mensyaratkan ru'yah secara akalnya, bahwa ru'yah itu seharusnya begini. Seperti berarti harus bertempat. Kalau ru'yah berarti kalau bisa dilihat berarti harus bertempat. Berarti harus tidak ada penghalang. Berarti tidak harus jauh, dan seterusnya. Ini adalah pendapat yang kacau. Wa ahlus sunnah, dan ahlus sunnah layastari tunasyahan mendalikan. Ahli sunnah tidak ada yang mempersyaratkan begitu. Tidak ada syarat tempat, tidak ada syarat apa-apa dedek bengek tadi, tidak ada. Ya, mereka hanya wa ahlus sunnah la yustaro tusan mendalika siwa wujudil mar'i. Ahlu sunnah hanya menyeratkan bahwa perkara yang bisa dilihat itu adalah berarti dia ada, yaitu tok syaratnya. Wujud bila kaif.
bila kaif. Allah itu wujud, kita semua percaya Allah itu ada. Melainkan Syarat sebentar. adanya yang dilihat gitu ya. Sebentar. Syarat sesuatu yang bisa dilihat itu ada. Dan Allah hanya membutuhkan syarat itu, tidak butuh syarat yang lain. Tidak butuh syarat yang lain. Maka keyakinan bahwa kita itu bisa melihat Allah. Kenapa kita bisa melihat Allah? Ya karena Allah itu ada, sudah cukup. Tidak perlu pembahasan yang lain, tidak ada perlu syarat yang lain. Ya hanya begitu aja. Dan Allah besok bisa dilihat itu dengan secara gamblang, sebagaimana Nabi menjelaskan seperti melihat bulan purnama yang begitu terang dan gamblang. Ya sudah, itu saja. Oke. Itu di kitab Fathul Bari ya, kitab Fathul Bari. Ya, lebih diterima Ustaz penjelasan antum. Coba ke Yai Andi, kayaknya tadi ada satu ibarah yang ingin ditampilkan ya. Sebenarnya ini bahas apa ternyata? Ru'yatul fil akhir. Kitab Ustaz. Bahas harga kitab. Bahas apa? Gak jelas ini ya. Pokoknya bahas lah ini. Tentang isbatur ru'ya. Tentang isbatur ru'ya fil akhir. As-salatu doa. Enggak Ustaz. Saya baca jadi, di coba gini. Sebentar ya Andi, sebentar habis ini jenengan. Nah, setelah ini masih ada terusnya tadi ya. Bahwa syarat Ahlussunnah hanya menyaratkan bahwa perkara yang bisa dilihat itu ada, itu saja. Itu syaratnya Ahlussunnah. Tanpa ada persyaratan yang lain bagi Allah. Karena apa? Wa anna ru'yah idrakun yakhluqullahu ta'ala lirra'i fayara al-mar'i. Ru'yah, penglihatan itu kan makhluknya Allah yang diciptakan oleh Allah. Kita bisa melihat ini kan karena Allah menciptakan penglihatan. Maka sangat mungkin secara akal sehat, sangat rasional nanti Allah juga akan menciptakan penglihatan manusia di akhirat sehingga bisa melihat sesuatu yang bila kaif. Allah akan menciptakan penglihatan itu. Sebagaimana hari ini Allah menciptakan penglihatan kita. Oke, betul. Yang dulunya tidak ada. Paling aman seperti itu. Oke. Mau Yandi. Sekelumit yang saya dengarkan, semoga saja salah dari pembahasan yang saya sampaikan. Di situ saya menangkapnya tentang melihatnya nanti kita di akhirat melihat Allah seperti itu. Apakah seperti itu? Leres. jangan ganggi Ustaz. Aduh ya. Betul seperti itu ini. Kalau memang betul seperti itu, saya baca di saya tampilkan biar tidak ada pemerkosaan dusta di antara kita. Sebentar. Kalau di bahasanya bisa nanti ini. Anaknya gimana itu? Bison. Hostnya kemana ini? Saya baca di dalam kitab antum kan moderator. Al-I'tiqad. Oh nggih, lupa. Maaf. Belajar bersama-sama ya Ustaz. Mengingat-ingat dulu saya ketika belajar, agak sedikit lupa kita. Saya baca dalam Al-I'tiqad wal Hidayah ila Sabil Rasyad karya Al-Imam Al-Baihaqi ya. Di penjelasan bab qauluhu fi isbati ru'yatullahi azza wa jalla fil akhirati bil absar. Betul membahasakan hal ini Ustaz? Betul sekali. 150%. Itu tidak berseberangan dengan ini ya?
la tudrikuhul absar itu. Ya, ini nanti dijelaskan ini Ustaz. Beliau Syekh Imam Al-Bahaki menjelaskan di sini perkataan beliau waqala Allah azza wa jalla, Allah taala berfirman, wujuhun yauma idin, yakni yaumul qiyamah, nadiratun, nadirah, yakni musriqatun ila rabbiha nadirah. Walaysa yakhlun nadir min wujuhi, dan tidak ada penghalang ketika kita melihat dari wujuhullah. Nah, kemudian beliau di sini menjelaskan ungkapan akan nadirahnya itu. Ya, yang pertama, imma ayyakunallahu azza wa jalla anni bihi nadirun al-i'tibari, seperti kaqaulihi ta'ala, afala yanduruna ila ibil kaifa khuliqat, di surat apa itu Al-Ghasiyah ayat 17 itu. Apakah kalian tidak melihat terhadap al-ibli kaifa khuliqat, sapi yang bagaimana terciptanya sapi tersebut. Kemudian yang kedua, Al-i'tibar tadi ya, mengambil pelajaran. Biar enak, nah kan kelihatan gamblang ya. Saya mau putar. Oke. Kemudian yang kedua ayyakuna, ada kalanya itu anni bihi nadirun al-intidar, secara langsung ya, intidar ya. Kakolihi, seperti hanya Allah berfirman, ma yanduruna ila sayhatan wahidatan, surat Yasin ya. Nggak usah saya manai, mungkin sudah paham di situ. Kemudian yang ketiga, di situ menunggu enggak ya Andi? Iya, melihatnya itu secara apa bahasanya? Menunggu. Antri nggih. Nih, antrian sembako. Sehingga penafsiran ketika antrian berarti kan ada sesuatu secara langsung yang akan dilihat kan di sisi pertatapan. Nadirul intidor. Kemudian yang ketiga, ayyakuna anni bihi nadirun al-ta'tifu warahmah. Ada kalanya nadir itu al-ta'tif, ataf, tambahan warahmah dan rahmat. Kaqolihi, seperti halnya Allah berfirman, wala yanduruna ilaihim. Kemudian ada yang keempat, ada kalanya au yakuna anni ru'yatun. Ya. Kaqolihi, seperti hanya Allah berfirman, yanduruna ilaika nadirun. Apa ini? Nadirun mughisiyin alaihim minal maut, yanduruna ilaika nadirun al mughisiyi alaihim minal maut. Kemudian bagaimana kesimpulan dari itu semua, sehingga beliau mengatakan seperti ini kesimpulannya, wala yazuzu ayyakunallaha subhanahu anni biqaulihi ila rabbiha nadhirah. Dengan apa? Gimana? Nadirun at-tafkiru wal i'tibar. Ya. Kenapa seperti itu? Li'annal akhirah laisa bidaril istidlali wa i'tibari. Wa inna mahiya darul idtirari. Wala yazuzu ayyakuna anni nadirun iltidar. Li'annahu, dikarenakan laisa fi syai'in min amril jannati intidar. Iya. Li'annahu, kenapa lagi? Li'annahu, karena sesungguhnya al-intidar ma'ahu tangisul wa takdirul. Ya.
Wal ayatu kharajat makhrujal al-basyarah. Wa ahlul jannah, sedangkan ahli surga, fima di dalamnya itu la aina ra'at wala adina sami'at wala khatara ala qalbil bashar minnal aisi as-salimi wan na'imi al-muqim. Fahmul mumkinun mimman aradu wa qadiruna alaih. Wa idza khatara ila akhiril ayah, bisa dibaca sendiri. Cuma ada catatan penting di sini. Famaknahu, ketika dulu saya sekolah nggih. Famaknahu nadirun al-ainin allatina fil wajhi. Bukan nasrul itu. Kenapa? Bukan masker itu. Famaknahu nazrul aini. Iya, famaknahu nadrul aini. Iya, nadrul ainin allataini fil wajhi. Ya, Mas. Nih, kama fi qoulihi ta'ala qad nara taqalluba wajhaka fil sama'i. Ya. Paham nggih? Terima kasih. Itu ya Andi ya, berarti apa namanya dari itu kan yang saya tangkap perkataan beliau Al-Baihaqi sedang menjelaskan macam-macam nazar. Nador ya, betul. Pintar sekali. Yang intinya tidak ada kepastian. Bukan gak ada Bukan kepastian. seperti itu. Beliau itu secara awalnya bahasa Arab menjelaskan secara lugha, imma ayyakun Allah azza fi anni bihi nadirul itibar. Kemudian beliau mensikapi akan persepsi dari keempat macam tadi dengan perkataan wala yazuzu ayyakun Allah subhanahu anni biqaulihi ila rabbiha nadirah, dengan apa? Nadirut takfiri wal i'tibari. Iya. Kenapa seperti itu? Li annal akhirah laisat bidaril istidlali wala i'tibari. Seperti itu sayangku. Intinya tidak bisa dipastikan sekarang. Bukan tidak bisa dipastikan. Itu Ustadz, Allah ya kali begini. Bukan takwil penglihatannya, itu takwil penglihatan yang bukan dengan mata gitu. Begini. Bentar. Beliau Syekh Imam Al-Baihaqi dari awal nggih mengambil sebuah bab tentang penisbatan ru'yah, melihat Allah di akhirat bil absor, dengan bola mata nih, bola mata. Dalilnya macam mana? Dalam Al-Quran dikatakan wujuhun yaumaidin. Yaumaidin yang apa? Apa itu yaumaidin? Yakni yaumil qiyamah. Sudah? Nadiratun nadirah. Maknanya apa? Yakni musriqatun ila rabbiha nadirah. Walaisa yakhlun nadir min wujuhin, ya, bukanlah ada kekosongan akan penglihatan itu min wujuhin dari wujudnya Allah, wujudnya ya, kemungkinan. Kemudian ditafsiri sama beliau, menafsirkan tentang nadirah ini, imma ayyakuna Allah azza wa jalla, ada kalanya ayyakuna azza wa jalla, ya, ani itu bihi nadirun al-i'tibari. Kenapa beliau seperti itu mentafsirkan seperti itu? Karena ada ayat Al-Qur'an yang mengatakan afala yanduruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ya, dilihat di Qur'annya. Terus kemudian yang kedua, ada kalanya au yakuna anni bihi nadirun al-intidor, antri sembako. Kenapa seperti itu? Karena ada ayat Al-Quran yang mengatakan ma yanduruna ila soyhata wahidan, surat Yasin. Kemudian yang ketiga, au yakuna anni bihi nadirun ta'tifu warahmah.
Ada kalanya dengan pandangan nadhirah itu pandangan ta'tif warahmah. Kenapa seperti itu? Dikarenakan ada ayat Al-Quran yang mengatakan wala yanduruna ilaihim. Udah. Yang keempat, au yakuna anni ar-ru'yah. Ada kalanya saya melihat itu ar-ru'yah, wis saya melihat seperti ini, sudah melihat buku ini sudah secara jelas. Kenapa seperti itu? Kakolihi, ada ayat yang mengatakan karena Allah berfirman yanduruna ilaika nadhirul muqisiyin alaihi minan maut al ayah au kama qol. Nah, setelah beliau mentafsir pentakwilan nadhirah dengan 4 macam nih, beliau menyimpulkan di sini dikatakan bahwasanya ini hukumnya di sini titik poinnya. Wala yazuju ayyakunallahu subhanahu, tak serono, tak boleh, tak bagus, tak baik ayyakunallahu subhanahu anni biqaulihi dengan ayatnya Allah Ta'ala yang berbunyi ila robbiha nadhira itu dengan nadirun tafakuri wal iktibari, melihatnya itu dengan tafakur dan iktibar, pandangan berpikir. Kenapa seperti itu? Li'annal akhirah, dikarenakan di akhirat nanti laisat bukanlah bidaril istidlali, tempat istidlal untuk anusat wa iktibari dan tempat untuk iktibar. Ibarat Wa inna mahiya darul ittiror. Ya. Nggih, terima kasih. Yang intinya nadrul aini Iya, melihat dengan mata yang sebenarnya begitu, bukan melihat dengan natural iktibar wa tafakkur kan begitu. Tafakkur. Iya. Ainul yakin. Iya. Yang pasti begini. Dengan mata yang sebenarnya. Itu semua. Dalil-dalil itu semua sebenarnya kita mau mempercayakan sepenuhnya kalau memang secara zahir makna dari lafaz yang nadhiratun itu tadi, nadhiratun ila rabbihi nadhirah, bahasanya secara zahir kita melihat dengan benar-benar melihat, sudah begitu saja. Tidak mau meneruskan. Jangan tanya lagi Ustaz, takut nanti bahasa Malaysianya Ustaz Andi keluar lagi nih, bahaya. Tapi kayaknya tadi Yai Andi ini ada sebentar. Yai Andi ini tadi ada bawa ibarat yang awal ya tentang istawa arasi itu ya. Kayaknya sebetulnya itu tadi yang saya nampakkan yang di Hasyiah As-Sawi sama Al-Futuhatul Ilahiyah, tapi karena sudah lampau nggak apa-apa. Maksudnya kan gini ya, karena ini kan sudah menjadi baku di Aswaja itu ya, saling melengkapi ya. Kalau ada misalkan untuk ditampilkan sekarang malah bagus tuh ya. Ya sebentar saya ambil dulu saat kitabnya Ustaz, sudah saya tumpuk di lemari. Bahaya kira turun dulu ya. Kepala dua bahaya kira. Tadi ada yang menarik loh sebetulnya dari keempat macam dari makna nazar, kan diantaranya nazar alintizor, menunggu. Kenapa pemaknaan ini tidak layak, tidak tepat disandarkan pada ayat wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah? Karena tadi alasannya di akhirat apa di surga itu tidak ada kegelisahan. Yang namanya menunggu itu gelisah, nggak enak. Menunggu itu sesuatu yang membosankan. Bosan itu ya bikin gundah, bikin
resah dan lain sebagainya. Sedangkan di surga itu tempatnya orang senang, nggak ada sedikit pun ham, kesusahan, faroj ya, kurab, nggak ada hal yang menyedihkan kan gitu. Ustaz Rifan, tapi Apa? menunggu yang paling luar Kok bisa seperti itu? menunggu yang Paling enak itu apa? Ada. bukan menunggu yang paling gak enak tuh nungguin jodoh, nungguin dilamar. Nunggu gajian, Beb, nunggu gajian. Nah, itu yang Jangan rame-rame, Bi. Sebelah antum itu kasihan, Bi. Saya diam ya dari tadi ya. Kejam sekali. Diam ya dari tadi ya. Dia nggak jujur. Ini mau tanya. Enggak. Mau tanya. Diam antum seperti hanya menunggu seorang kekasih yang datang untuk kau pinang. Tanya. Mohon izin tanya dulu. Iya, siap. Kalau setelah bahas tauhid kayak gini, setelahnya perlu syahadat enggak ya? Enggak. Maksudnya? Syahadat Ya. ihtiyat itu jika prakteknya ini yang kadang keliru. Syahadat ihtiyat syahadat yang dilakukan dalam rangka kehati-hatian itu prakteknya bagi orang yang pernah mengucapkan sebuah kalimat yang kalimat itu muhtamil, ada kemungkinan kufur, ada kemungkinan tidak, dan pada saat mengucapkan hatinya itu lupa makna mana yang ia kehendaki. Nah, kondisi inilah yang seseorang harus syahadat ihtiyat. Karena kenapa tidak semua pembahasan akidah harus disyahadati? Ya, yang namanya keimanan itu kan harus yakin. Yang namanya yakin itu tidak bisa dibarengi dengan syak. Kalau ada orang yakin tapi syak, bukan namanya yakin, bukan namanya iman, kan gitu. Nggak perlu. Tapi kan dalil-dalil kita kan semuanya nggih. Begini Ustaz, kalau di dalam kitab Ihya itu hakul awam, intinya begini kesimpulannya, haknya orang awam itu apa? Satu, istigholul ibadah. Kedua, di situ isram atau taslim dan menyerahkan perkara ilmu, urusan perkara agama itu terhadap ulama macam tuh. Itu haknya orang awam sudah. Jadi tidak usah mengkonsep, meramu, berijtihad, tidak sudah, karena ulama sudah mensajikan itu semua, tinggal kita membaca, mengikuti macam itu saja. Tak usah kita istihad lagi macam mana istidlalnya, macam ni hukumnya, macam mana furuknya, macam mana, tak usah. Kita sudah serono lah baca, sudah ada kitab-kitab khusus pembahasan macam tu, tinggal kita baca saja macam tu. Ada. Tapi kan kiasnya macam mana? Kiasnya kan nukil. Al-qiyas wazifatul ulama. Betul Ustaz. Begini, kecuali kalau kita pengkiasan itu yang di situ tidak secara jelas teks redaksi kalimatnya itu masih mutasabih, masih samar. Lah, itu tadi sudah jelas Ustaz. Beliau sudah memperinci dari ayat ini. Kemudian beliau sampai mentafsirkan, ada kalanya seperti ini, ada kalanya seperti ini. Kemudian beliau menyimpulkan seperti ini. Lah, beliau sudah sudah menata ke semuanya. Itu tinggal kita membaca. Pertanyaannya, apakah imam sekelas Imam Al-Baihaqi yang punya karangan segitu banyaknya itu salah? Kan seperti maksudnya itu. sebelum ada dalil yang itu tadi. Nah, iya, makanya ini saya bukan menambahkan sih, hanya sebatas saya ini hanya matla Ustadz. Kalau nanti salah nggih monggo dibetulkan. Saya butuh koreksinya, bukan butuh antum mendengarkan ocehan saya. Tidak, saya tidak butuh itu. Butuh saya itu antum betulkan saya semuanya lah. Kalau saya salah, betulkan macam itu. Jangan sebagai pendengar kayak radio FM itu, jangan. Macam tuh. Tentang tadi yang di tafsir Jalalain itu tentang Ar-Rahman al-Arsyis Istawa, itu kan pentafsiran Syekh Jalalain
Jalaluddin Asyuyuti, Jalaluddin Al-Mahalli itu mengatakan ares itu maksudnya wahwa itu kan ares toh fil lughah. Menurut lughah secara bahasa itu Sahrirul Mulki. Nah, apa Sahrirul Mulki itu di Hasyiatus Sawi di jilid ketiga, mohon maaf cetakan saya cetakan lama. Jadi kurang begitu jelas seperti itu. Qauluhu Sahrirul Mulki ini secara bahasa ya, secara bahasa konteks ares itu ditakwil dengan kalimat Sahrirul Mulki secara lughah. Kemudian dijelaskan penjelasan akan qauluhu Sahrirul Mulki alladzi yajlisu alaihil al-mulk. Yaitu berduduknya seseorang raja macam tuh. Wa qala ta'ala fi haqqil Balqis, seperti hanya Allah Ta'ala mengatakan fi haqqil Balqis. Ya, secara bahasa Sahrirul Mulki itu tadi bahwasanya maksud daripada ares secara bahasa itu ialah dicontohkan duduknya seorang raja macam tuh, tempat duduknya seorang raja seperti itu. Jelas nggih? Kalau salah monggo dibetulkan Ustaz. Saya butuh koreksinya Ustaz. Kemudian kalau di Futuhatul Ilahiyah. Bentar Ustaz tadi. Lanjutannya tadi kan wal arsyu fil lughati Sahrirul Mulki kan gitu. Lanjutannya apa redaksinya itu? Gini. Biar yang saya tahu di situ itu titik tuh udah. Iya sebenarnya gini kan Ustaz. Ar-Rahman ar-Sistawa wa huwa utawi aras fil lughati ing dalem lughah iku Sahrirul Mulki ya. Udah selesai. Iya, sudah titik. Kemudian apa Sahrirul Mulki itu? Syekh Sawi menjelaskan qauluhu Sahrirul Mulki itu ialah alladzi yajlisu alaihil al-mulku wa qala ta'ala fi haqqil Balqis. Ya, makanya kan saya tambahkan di bawah saya tadi kan saya ada pertikaian persilatan Sahrirul Mulki, Sirrirul Mulki, apalah namanya tadi. Iya. Yang saya kan suruh ya, di tappingan tadi kan suruh buka hasiahnya atau sarahnya, tak ada yang respon sehingga saya mau nggak mau terpaksa harus naik semacam itu. Yang repot itu yang tadi istawanya dia bacakan sambung, kan repot juga. Sahrirul Mulki istiwaan yaliqu bihi. Ini kalau dibaca wasol bahaya. Tetap menganggap Allah punya singgasana, tapi udah yaliqu bihi kan repot. Nah, sebetulnya gini, dalam kurung buka Ar-Rahman Ar-Sawa, kurung tutup wahwa fil lughati Sahrirul Mulki. Kurung buka al-istiwa, kurung tutup istiwa uyaliku bihi. Itu dia. Kalau bacanya salah, intonasinya salah, koma titiknya nggak dipakai, rawan juga itu. Iya Ustaz, biar tidak nabrak Ustaz, kan setiap bis ada terminalnya Ustaz. Cakep ya. Makasih sayangku. Astagfirullah, la haula wala quwata illa billah. Guyu karo bojoku ta. Diguyu karo bojoku kekel dengan dingku ya. Ya rapopo tat. Kurang ayu opo aku rerek ngono. Jero ati. Ya enggak begitu juga Ustaz. Tidaklah ada hadis yang mengatakan tidaklah seseorang itu beriman sehingga dia mencintai seorang mukmin seperti hanya mencintai dirinya sendiri, kan macam itu hadisnya Ustaz. Berarti disunahkan memanggil sayang ya? Halo. Enggak harus. Tapi saya pernah dapat dianjurkan, tapi bukan bahasanya sayang.